Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada materi kali ini saya akan mencoba membahas UKK TKJ paket 2 tahun 2016-2017. Baiklah, langsung saja ke pembahasan. Pembahasannya akan saya bagi menjadi 14 tahap. Yang pertama adalah setting interface untuk jalur LAN dan jalur WiFi. Langsung saja untuk Ether 1 kita hubungkan ke modem dan kita beri nama public. Kemudian klik apply OK. Kemudian Ether 2 kita hubungkan ke komputer kita dan kita beri nama lokal. Kita klik apply OK. Kemudian pada WLAN 1 kita klik 2 kali. Kemudian aktifkan terlebih dahulu dengan klik enable. Kemudian pada menu wireless kita pilih modenya yaitu access point bridge. Kemudian bandnya akan saya ganti menjadi 2 GHz. Channelnya BGN, kemudian channelnya kita ganti 20/40 MHz, kemudian SSID kita beri nama sesuai nama peserta. Klik apply dan OK. Setelah kita mengkonfigurasi interface, langkah selanjutnya adalah kita konfigurasi IP address dari interface yang kita setting tadi, yaitu kita buat IP address dari Ether 2 dengan IP address 192.168.100.1 netmask 24. Kita pilih interface-nya Ether 2 lokal. Kita klik apply dan OK. Kemudian kita buat satu buah lagi IP address untuk interface dari wireless yaitu netmask 24 dan kita pilih interface-nya WLAN 1. Kita klik apply dan OK. Nah, setelah kita menentukan IP address dari Ether 2 lokal dan wireless LAN, langkah selanjutnya adalah kita buat setting DHCP client yang mana akan menghubungkan MikroTik dengan modem, yaitu klik menu IP DHCP client. Sebelumnya Anda lihat pada menu IP address belum terdapat IP address dari Ether 1. Agar terdapat IP address secara otomatis, kita buat pada menu DHCP client, kita klik plus, kemudian default route distance-nya kita beri 1, kemudian klik apply. Dan sebelumnya perhatikan pada menu status, setelah saya klik menu apply, statusnya harus bound. Jika belum bound, Anda jangan melanjutkan langkah selanjutnya. Setelah bound, kita klik OK. Nah, setelah langkah setting DHCP client, kita akan membuat DHCP server yang berfungsi untuk menentukan IP address pada Ether 2. Di menu IP DHCP server, klik DHCP setup, kemudian pilih interface-nya Ether 2. Klik next, kemudian address to give out pada bagian akhir 254 kita ganti 100 sesuai dengan soal. Klik next, kemudian OK. Nah, setelah kita menentukan DHCP server, langkah selanjutnya adalah kita setting DNS. Klik menu IP DNS, kemudian pada server kita isi IP atau DNS dari Google yaitu 8.8.8.8, tambahkan satu buah lagi DNS Google yaitu 8.8.4.4. Kemudian allow remote request kita beri tanda centang, klik apply dan OK. Nah, setelah kita setting DNS, selanjutnya kita setting NAT. Klik menu IP firewall NAT. Kita klik plus, chain-nya adalah short NAT, out interface-nya adalah Ether 1 public, kemudian action-nya masquerade. Kita klik apply dan OK. Seharusnya komputer kita dan MikroTik sudah terhubung ke internet sekarang. Nah, komputer sudah terhubung ke internet, saya akan melakukan ping di MikroTik untuk melakukan ping Google. Komputer dan MikroTik saya sudah terhubung ke internet. Sekarang saatnya saya akan melakukan setting NTP dan clock, di mana fungsi NTP adalah mensinkronkan waktu yang ada di MikroTik dengan waktu yang ada di internet. Caranya adalah klik menu System as NTP Client. Kemudian kita beri enable primary NTP server, kita beri alamat yaitu 0.id.pool.ntp.org. Kemudian NTP server yang kedua saya adalah 1.asia.pool.ntp.org. Klik apply, OK. Selanjutnya akan saya buat
pengaturan waktu pada MikroTik yang digunakan untuk schedule buka tutup browsing pada jalur wireless, yaitu klik menu System, Clock, kemudian pilih waktu atau zona waktu berdasarkan daerah kita. Saya akan memilih sesuai daerah saya, yaitu Asia Makassar. Klik Apply, OK. Nah, setelah selesai menentukan NTP, saatnya kita akan melakukan setting dari web proxy yang akan digunakan untuk jalur filtering, download, dan blokir situs. Caranya adalah kita klik menu IP, web proxy, klik enable, portnya akan saya ganti menjadi 3128, port standarnya adalah 8080, kemudian saya akan ganti menjadi 3128, kase administrator sesuai nama peserta juga, @gmail.com. Kemudian saya buat kase on disk, memakai disk internal saja, klik apply dan OK. Setelah setting web proxy, selanjutnya adalah setting port forwarding DNS agar port DNS tidak dapat dirubah dengan peserta lainnya. Klik menu IP firewall dan kita pilih masih di NAT. IP firewall kita pilih masih di tab NAT, kita klik plus. Generalnya adalah DST NAT, protokolnya adalah TCP, portnya adalah port DNS yaitu port 53, kemudian actionnya adalah juga DST NAT, addressnya adalah IP dari modem, portnya juga port DNS yaitu port 53. Apply, OK. Kemudian tambahkan lagi port yang berbeda, port yang sama, dan protokol yang beda. Klik 2 kali. Kemudian pada tab general kita copy, pilih copy, kemudian pada tab general kembali kita klik protokolnya, kita ganti menjadi UDP, apply, OK, OK. Nah, kemudian setelah kita menentukan port forwarding DNS, selanjutnya kita akan membuat transparan proxy agar tidak perlu menginputkan alamat dari proxy pada setiap browser di komputer klien. Caranya adalah klik plus, kemudian chainnya adalah DST NAT, protokol TCP, DST portnya adalah port proxy yaitu 80,8000,8080. Actionnya juga sama yaitu redirect chain to port proxy yang kita buat tadi yaitu 3128. Klik apply dan OK. Nah, setelah membuat setting transparan proxy, selanjutnya kita blokir alamat dari situs linux.org pada jalur wireless. Caranya adalah buka kembali menu IP web proxy, kemudian kita klik akses, klik tanda plus, addressnya kita masukkan alamat IP dari wireless /24, kemudian DST hostnya linux.org, actionnya adalah denied, klik apply dan OK. Kemudian tambahkan 2 fitur lagi untuk memblokir download dari ekstensi MP3 dan MKF. Klik plus, source-nya kita samakan dengan IP dari wireless 0/24, actionnya denied, path-nya adalah bintang.mp3, apply. Kita copy lagi untuk membuat satu aturan lagi, jadi MKV, apply, OK. Nah, sekarang setelah membuat aturan blokir download dan blokir situs, kita akan memblokir paket browsing yang dilakukan pada jalur wireless. Terlebih dahulu kita akan membuat aturan blokir pada menu firewall. Kita klik filter rule, klik plus, kemudian chainnya adalah forward, source address adalah alamat dari wifi 100.0/24, kemudian out interface-nya adalah ether 1, action-nya adalah drop, apply, OK. Nah, fungsi dari ini adalah untuk mendrop browser atau melakukan browsing pada jalur wireless. Selanjutnya adalah kita akan membuat jadwal buka tutup pada jam 7 malam akan menyala, artinya tidak dapat melakukan browsing, kemudian jam 7 akan menyala kembali. Caranya adalah kita buat schedule pada menu sistem dan schedule. Kemudian klik plus, kita buat di sini
nyala, misalnya hidup jamnya kita buat 19.00, start time-nya jam 7 malam, intervalnya 1 hari, 1 day, spasi 00.200.200. On event-nya kita buat seperti ini, yaitu IP firewall filter enable number 0, yang artinya akan mengaktifkan firewall filter pada nomor 0. Kemudian kita klik on event-nya, hidup berarti enable, kemudian klik yang tidak perlu dihidupkan pada polis, saya akan menonaktifkan .romon, klik apply dan OK. Kemudian untuk menonaktifkan jadwalnya kita buat satu lagi jadwal pada jam 7 pagi, yaitu klik plus, kemudian saya buat namanya mati, contohnya mati, kemudian kita buat jamnya juga jam 7 pagi, 00 ganti juga 00, intervalnya 1 hari, 1 day, spasi 00.200.200. On event-nya yang berbeda, yaitu pada fitur disable. Yang pertama nyala adalah enable, jika mati adalah disable. Polisnya saya matikan 2 saja, klik apply dan OK. Ya, demikianlah cara menyelesaikan atau pembahasan UKK TKJ paket 2014. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih.